Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan, semua nikmat-nikmatnya yang dengannya kita bisa kembali melaksanakan apa yang kita agendakan, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semua yang kita lakukan dari ibadah dan kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita kelak di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mempelajari dan mengambil faedah dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap semakin bertambah pengetahuan kita terhadap beliau, semakin banyak yang bisa kita keteladani, semakin dekat kita dengannya, semakin berusaha mencontoh, meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap bisa dikumpulkan beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita masuk pada bahasan yang kelima, yaitu pensyariatan jihad fisabilillah. Jadi pensyariatan jihad fisabilillah ini juga bertahap sebagaimana syariat-syariat sebelumnya. Syariat sholat, puasa, syariat jihad ini juga bertahap. Mula-mula di awal dakwah Islam ini, ya mula-mula di Mekah, kita kaum muslimin diperintahkan agar melakukan sholat, agar mengeluarkan zakat atau infak. Mereka diperintahkan untuk berdamai, memberikan maaf dan bersabar dalam semua kondisi, ya dalam semua keadaan. Sekalipun mereka ini, kaum muslimin ini, sebagai orang-orang yang pemberani, ya. Karena bagaimanapun orang masuk Islam dengan sedemikian itu, menjadi minoritas itu, kalau nggak berani ya nggak mungkin kan gitu. Jadi apalagi mereka ini dari suku yang terhormat, yang menjaga kehormatan dan kewibawaannya. Mereka adalah para pemberani. Mereka ingin ketika dimusuhi itu ingin melawan, ya ingin membalas, memerangi mereka, membalas perlakuan mereka. Tapi ya tadi itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, ya selain menjalankan apa yang sudah diperintahkan seperti sholat, puasa, ya, sedekah, gitu. Mereka juga diperintahkan untuk bersabar, untuk memaafkan, untuk ya menjaga perdamaian, ya, dan segala keadaan. Suruh tenang, gitu. Karena jumlah mereka masih sedikit. Jumlah mereka masih sedikit, belum punya kekuatan. Jadi mereka sangat ingin sekali untuk meladeni gitu, sikap orang-orang musyrikin Mekah ini. Tapi ya demikian itu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar melakukan hal itu. Apalagi mereka berada di tanah haram, ya, apalagi mereka berada di tanah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alam taro ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum
wa aqimus shalat wa atuz zakat. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aidiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Artinya suruh sabar untuk tidak memegang senjata berperang gitu, melawan. Tahanlah tangan-tangan kalian, dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat. Inilah kondisi awal-awal, atau bisa kita katakan sebagai marhalatul ula, tahapan pertama. Tahapan pertama dalam masalah jihad adalah tidak boleh berperang. Ya, tidak boleh berperang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma anna Abdurrahman bin Auf wa ashaban lahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan teman-temannya, kata Ibnu Abbas, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kunna fi izzatin wa nahnu musyrikuna. Wahai Nabi Allah, kami ini dulu mempunyai kemuliaan, dalam kemuliaan, dan kami waktu masih musyrik. Falamma amanna, maka tatkala kami telah beriman kepada Allah, beriman kepada-Mu, sobarna adillatan, kami harus bersabar dan menanggung kehinaan. Qala Rasulullah SAW mengatakan, inni umirtu bil af. Sesungguhnya aku diperintah untuk memberikan maaf. Fala tuqatilul qaum. Oleh karena itu kalian jangan memerangi kaum, jangan memerangi orang-orang itu. Sabar. Saya belum diperintah untuk berperang. Maka kalian jangan apa? Jangan memerangi mereka. Tenang aja, sabar. Ya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan kepada mereka agar mereka kuat dulu. Ya, mereka kuat dulu. Tenang, ini hanya cobaan. Dengan banyaknya cobaan itu orang akan kuat. Berbeda dengan orang yang sejak kecil nggak pernah susah. Ketika mendapatkan sebuah rintangan, gampang rapuh, gampang patah. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang serba kecukupan, tidak pernah merasakan susah. Maka nanti ketika hidupnya susah, itu sungguh sangat kasihan. Sangat kasihan sekali. Makanya kemudian bunuh diri, mungkin dan sebagainya. Berbeda dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang sederhana, yang mereka merasakan pahit getirnya mencari nafkah, gitu. Menghadapi tekanan dan bulian teman-temannya. Insya Allah mereka menjadi anak-anak yang kuat ke depannya. Nah, dalam periode Mekah ini, kaum muslimin dalam kondisi yang dilatih untuk seperti itu. Dalam bahasan syariat jihad ini belum ada perintah untuk jihad. Yang ada adalah mereka bersabar. Mereka memaafkan, mereka berdamai dengan keadaan. Mereka tetap menjalankan sholat, menjalankan zakat, dan yang perintah-perintahkan waktu itu. Bukan berarti mereka itu tidak punya keberanian. Mereka itu punya kemuliaan sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf dan teman-temannya. Kenapa kami dulu waktu kami musyrik kami kok kayak punya izzah, punya kehormatan, punya keberanian. Tapi setelah kami ini beriman, kenapa kok malah terhina gitu. Diginikan, menengahi, diginikan gak wani, sabar. Gitu. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada periode ini mereka memberikan maaf pada orang-orang musyrik dan juga ahli kitab yang memusuhi mereka. Ahli kitab ya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka agar mereka bersabar dari gangguan-gangguan orang-orang yang memusuhinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian akan betul-betul akan dicoba dalam harta dan jiwa-jiwa kalian.
Artinya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang demikian kondisi ini. Sungguh benar-benar kalian akan merasakan ujian dalam harta dan jiwa-jiwa mereka. Tapi diperintahkan tetap sabar. Diperintah untuk zakat, infak. Kemudian bersabar. Diuji dalam harta dan jiwa-jiwa mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti dorongan keinginan hawa nafsunya untuk membalas. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, artinya mereka harus mengeluarkan harta untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat. Belum lagi bencana-bencana. Mereka harus sabar menghadapi ujian dengan jiwa-jiwa mereka. Dengan ketaatan menjalankan sholat, menjalankan mengeluarkan zakat, harta yang semua orang mencintainya. Berikan sedekah. Mereka harus bersabar dengan luka-luka dari gangguan orang-orang kafir. Bahkan mereka harus bersabar dengan hilangnya nyawa. Pada masa periode Makkah ini kan ada korban nyawa, yaitu keluarga Yasir. Yasir meninggal dunia. Sumayyah istrinya juga meninggal dunia. Sementara anaknya Ammar dipaksa untuk mencaci maki Rasulullah SAW. Jika tidak maka akan mengalami seperti yang dialami oleh kedua orang tuanya. Sampai beliau menangis menghadap Rasulullah SAW. Menceritakan bukan dari hatinya, dia terpaksa gini-gini. Hingga Rasul mengatakan kalau kamu dipaksa begitu lagi sudah katakan seperti yang mereka ini kan. Karena begitu berharganya nyawa seorang mukmin itu. Jadi ada sudah menjadi korban, bukan hanya fisik, mental, tapi juga nyawa juga sudah ada buktinya. Tapi tetap disuruh bersabar. Bilal bin Rabah, ya sampai diseret di padang pasir, itu di Mekah. Ketika belum diperintahkan perang, karena kondisi kaum muslimin masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Juga lemah dari sisi kekuatan fisiknya karena jumlah mereka belum banyak. Apalagi yang masuk Islam kebanyakan adalah kaum menengah ke bawah. Rata-rata. Dari strata sosial mereka orang-orang yang bukan strata sosial atas. Ya ada satu dua kayak Abu Bakar misalnya gitu. Rata-rata yang lainnya adalah budak, orang nggak punya. Gitu. Yang mereka mungkin mengalami diskriminasi. Tapi dengan Islam, mereka menjadi mulia. Karena di dalam Islam tidak ada perbedaan antara si A, si B, si kaya, si miskin, tidak ada. Yang ada adalah takwanya. Ya inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena nasabnya, bukan karena kayanya, bukan karena jabatannya. Kalau dia tidak bertakwa, tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Bahkan menjadi sebuah kehinaan. Ya, barangkali yang orang-orang sebagian sekarang ini juga seperti itu. Di India itu banyak kasta-kasta yang rendahan itu yang dianggap bukan manusia, banyak yang masuk Islam. Karena hanya Islam yang memberikan kesamaan. Gitu. Jadi waktu itu kondisinya memang sangat lemah, ya, sangat lemah. Jadi Allah tahu keadaan itu, dan Allah juga ya sengaja seperti itu untuk melatih kekuatan mereka, kesabaran mereka, keteguhan mereka, dan menguji mereka sejauh mana ya cintanya kepada Allah dan Rasulnya, komitmennya terhadap Islam ini. Ya beda dengan kita. Ya, pelajaran juga bagi kita. Kalau kita ini diiming-iming apa sudah katut, ya takut dimusuhi tetangganya melu, menurut jawab. Ya, nggak dikasih sumbangan, akhirnya nggak ngaji. Ayo, ngaji tuh, kata kayak sumbangan ya, nggak mudah, lemah. Ya.
takut dimusuhi tetangga. Padahal tetangganya saudaranya sendiri. Maka generasi sahabat ini memang generasi percontohannya. Jadi secara garis besar pada periode ini, awal-awal ini memang tidak ada perintah untuk jihad. Tapi adalah ujian. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ya, sungguh kalian akan merasakan ujian pada harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan juga kalian juga akan mendengar, benar-benar akan mendengar minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari ahli kitab, orang yang diberikan kitab sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, adan katsira, gangguan yang banyak. Kalian betul-betul akan mendengar itu omongan-omongan jelek. Ya, omongan-omongan mengolok-olok gitu, mengolok-olok Islam, mengolok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok dirinya. Omongan-omongan yang menyakitkan. Celaan-celaan terhadap agama dan lain sebagainya. Dari orang-orang kafir ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, dengan gangguan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan gangguan yang banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kalian semua mau bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika, maka yang demikian itu min azmil umur. Urusan yang patut diperhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini atau menjadi pelajaran juga bagi kita sekalian ya, dengan ayat ini. Demikianlah keadaan orang-orang pendahulu kita, agar bisa kita teladani. Dan demikian pula kita akan mengetahui gangguan itu bukan hanya dulu sekarang, bukan hanya sekarang, dulu juga sudah ada gangguan seperti itu. Dan umat-umat sebelum kita, dari umat-umat Islam ini merasakan betul-betul derita dan banyaknya gangguan itu. Maka jika hari ini kita mendapatkan gangguan itu sesuatu yang biasa. Ya, sebelum kita itu sudah demikian, bahkan sampai harus kehilangan harta, kehilangan jiwa juga. Belum lagi omongan-omongan yang menyakitkan hati. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kalian mau bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah urusan yang patut diperhatikan. Artinya dengan takwa, dengan sabar, maka kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan surga. Dengan takwa dan sabar itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Ya, untuk kita. Oleh karena itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati para ulama sepakat bahwasanya pada periode ini belum disyariatkan jihad. Jihad itu disyariatkan ketika sampai di Madinah, periode Madinah. Imam Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan walam yu'dan lin nabiyyin fil qitali muddata iqamatihi bi Makkah falamma hajara udina lahu fi qitalin may yuqatiluhu minal musyrikin. Dan belum diperintahkan kepada Nabi SAW untuk berperang dalam keadaan beliau disakiti sepanjang hidupnya di Mekah. Bukan sepanjang hidupnya, semenjak mendakwakan Islam ini di Mekah. Maka tatkala beliau hijrah ke Madinah baru diizinkan untuk berperang, memerangi orang-orang yang memerangi mereka dari orang-orang musyrik.
Jadi ulama bersepakat tentang ini periode Mekah itu nggak ada, bro. Ya, tidak ada perang. Maka jika kita mengalami kondisi seperti kondisi kaum muslimin saat-saat di Mekah, maka itu juga berlaku untuk kita. Dalam kondisi yang masih lemah, ya dalam kondisi yang masih lemah iman, lemah kekuatan, maka jangan kemudian modal wani tok kemudian main antemai. Ya. Kita harus realistis. Apalagi sudah ada percontohan dari generasi sebelum kita ini. Ketika dalam kondisi yang masih lemah, kondisi belum ada kekuatan, maka perang itu tidak diperintahkan. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, diizinkan berperang sesudah hijrah. Sesudah hijrah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin berperang. Namun belum diwajibkan. Namun belum diwajibkan kepada mereka. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan kepada orang-orang yang beriman mereka untuk berperang karena sesungguhnya mereka dizalimi. Mereka telah disakiti, mereka telah dianiaya. Nah, ketika di Madinah sudah ada kekuatan walaupun enggak besar, gitu. Walaupun besar, Allah perintahkan untuk melawan bagi orang-orang yang dianiaya. Enggak diam aja ketika di Mekah, sabar, maafkan. Ketika di Madinah, dia berani lakukan, tapi belum diwajibkan. Ya telah diizinkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk berperang karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang didolimi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa menolong orang-orang yang beriman. Maha Kuasa menolong mereka walaupun jumlah mereka sedikit. Maka seperti pada kasus perang Badar. Kan belum diizinkan perang itu. Maka ketika Rasulullah SAW mengajak, awal mulanya kan ingin mencegat kafilah dagang. Kafilah dagang dari Mekah atau dari Sam yang mau pulang ke Mekah. Itu. Jadi tujuan niatnya itu mencegat mereka. Merampas harta kekayaan mereka. Sehingga waktu itu yang berangkat sekitar 300-an orang. Dan Rasulullah SAW tidak merintahkan kepada orang-orang yang tidak tahu, ya nggak usah dikasih tahu. Karena untuk menghadapi kafilah dagang ini paling ya dikawal berapa sih? Paling banyak 70 orang lah. Itu banyak sudah pengawalnya itu dagang. Ya kebanyakan mungkin kurang dari itu. Lalu untuk mencegat mereka, untuk menghadapi mereka nggak usah pakai senjata yang banyak-banyak, nggak usah orang-orang banyak-banyak. Kenapa mereka itu harus mencegat itu? Ya karena mereka didolimi, diambil hartanya dan sebagainya. Ya diizinkan waktu itu untuk merangi mereka. Tapi kalau nggak ngelawan ya pokoknya butuh hartanya saja sebagai ganti. Itu telah diizinkan, namun belum diwajibkan. Maka sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan dalam oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, "Lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, qala Abu Bakar radhiyallahu an, akhriju nabiyahum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La yuhlikunna." Kata Abu Bakar, mereka telah mengeluarkan nabi mereka. Ya inna lillahi wa inna raji'un. Sungguh kami ini adalah milik Allah dan sungguhnya kami ini kepadanya akan kembali. Sungguh betul-betul mereka akan binasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, fa anzalallahu azza wa jalla udina lil ladzina yuqataluna bi anna lahum zulimu. Telah diizinkan kepada orang-orang itu, orang-orang mukmin itu, akan mereka memerangi, akan mereka berperang karena sesungguhnya mereka orang-orang yang dizalimi. Dan sesungguhnya Allah wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Ini adalah awal ayat yang turun berkaitan dengan perang, dengan jihad ini.
Jadi markala pertama atau tahap pertama tidak ada perintah perang, tetapi bersabar, ya, maafkan, berdamai. Tahapan yang kedua diizinkan perang, tapi belum diwajibkan. Tahapan yang ketiga diwajibkan berperang bagi orang yang diperangi saja. Ya, bagi orang yang diperangi. Mereka wajib untuk membela diri. Tapi orang-orang kafir yang tidak memerangi, ya tidak boleh diperangi. Tidak wajib untuk diperangi. Jadi pada tahapan yang ketiga ini adalah tahapan kewajiban berperang bagi orang yang mereka diperangi saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Dan berperanglah kalian di jalan Allah bagi orang-orang yang mereka dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Jadi perintah kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, untuk meninggikan agama Allah. Jadi kita berjihad memang untuk itu, li'ilahi kalimatillahi yal ulia. Untuk meninggikan kalimat Allah yang tinggi, agar tidak diremehkan, agar tidak dihinakan, agar orang yang mau masuk Islam tidak takut lagi. Agar mereka tahu kekuatan kaum muslimin yang tidak boleh diremehkan, tidak dianggap remeh. Ini perintah kepada orang yang beriman, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah ini. Orang-orang yang memerangi kalian. Namun wala ta'tadu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, memerintahkan untuk berperang. Berperang kepada siapa? Pada orang-orang yang memerangi mereka. Yang merampas harta mereka, mengusir mereka, yang membunuh mereka. Namun tidak boleh melampaui batas. Misalnya melampaui batas itu ya dengan memutilasi jasad mereka. Saking gregetene gitu. Terus dicaca-caca gitu. Enggak boleh. Ini namanya melampaui batas. Mengambil harta mereka, mengambil dengan khianat. Jadi mengambil harta sebelum harta itu dibagi. Harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi termasuk melampaui batas. Termasuk melampaui batas juga membunuh anak-anak. Membunuh wanita. Yang membunuh orang-orang yang tidak ikut perang. Orang tua yang renta. Pendeta-pendeta dalam apa namanya? Dalam tempat-tempat ibadah mereka. Gak boleh merusak, menebang-nebang pohon, merusak rumah peribadatan mereka, dan lain sebagainya, termasuk melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Artinya, jika kita melampaui batas, maka Allah akan menghukum kita karena Allah enggak suka. Walaupun kita ini orang-orang yang beriman. Jadi inilah keindahan dalam agama Islam. Ya, sekalipun mereka dianiaya dan dibunuh keluarganya dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan-hadapan perang dan menang gitu, tidak boleh melampaui batas. Ya. Tidak boleh melampaui batas dengan memutilasi sampai mukanya gregetan gitu. Apa muapan nih. Tidak boleh begitu. Caca-caca dan sebagainya. Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan kemudian diwajibkan kepada mereka berperang sesudah itu bagi orang-orang yang diperangi. Kepada orang-orang yang memerangi mereka. Dan tidak boleh memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Jadi kemudian diwajibkan berperang melawan orang-orang yang memerangi mereka. Dan tidak diwajibkan memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka.
Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ibnu Qayyim menyampaikan ayat ini. Dan perangilah di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah ini orang-orang yang memerangi kalian. Dan janganlah kalian melampaui batas. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu tahapan yang terakhir, yaitu memerangi orang-orang musyrik. Allah Subhanahu secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzan salakhal ashhurul hurum." Dan apabila telah selesai, telah habis bulan-bulan haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada dalam setahun itu 4 bulan haram yang tidak boleh kita berperang, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini tidak boleh mengadakan perang. Nah, kecuali kalau diserang. Nah, kalau diserang ya beda lagi. Ya. Mosok ben sik ya kamu musuh yo tak gelem cah. Badai yo. Nah, gak gelem perang ya tetap tak perang mau tujuannya membunuh sampean. Jadi kalau memang diserang ya bagaimana lagi? Tapi kita sengaja mengadakan peperangan di bulan ini tidak boleh. Ini bulan-bulan yang dimuliakan. Dan apabila telah selesai, telah habis bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini, faqtulul musyrikina, maka perangilah orang-orang musyrik. Bunuhlah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka. Wa khuduhum, tangkaplah mereka, wasuruhum, kepunglah mereka, waqudulahum kulla marsad, intailah mereka di tempat pengintaian. Fa intabu wa aqamus shalat wa atuz zakat, maka jika mereka bertobat dari kesyirikan mereka, ya, bertobat dari kesyirikan mereka yang membuat mereka memusuhi kalian, memusuhi agama Islam ini. Mereka bertobat dari kesyirikan yang menjadikan mereka itu benci terhadap agama ini. Dan masuk ke dalam agama ini. Lalu komitmen dengan agama ini. Mereka menjalankan sholat, wa'atuz zakat, mengeluarkan zakat. Fakhallu sabilahum. Maka berikanlah jalan kebebasan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kalian sesama muslim. Tidak boleh saling membunuh. Al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Jadi kan mereka menjadi saudara, maka berikanlah jalan mereka untuk hidup damai. Gak usah diperangi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha mengampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa sebelum mereka bertaubat, sebelum mereka masuk Islam dengan memusuhi Islam, dengan mencaci maki Islam, mengganggu kaum muslimin dan sebagainya, meninggalkan sholat dan sebagainya. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang terakhir dari tahapan-tahapan jihad fisabilillah, yaitu diperintahkan secara umum memerangi orang-orang musyrikin. Dan firman Allah Ta'ala yang lainnya adalah waqatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang hak, Tuhan satu-satunya yang wajib diibadahi, wajib disembah. Dan tidak beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, hari perhitungan atas semua amal yang pernah dilakukan. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Tidak menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
tidak mau menjauhi berhala-berhala, tidak mau menjauhi zina, tidak mau menjauhi makan bangkai, darah, babi, tidak mau meninggalkan khomer, tidak mau makan riba, meninggalkan riba dan lain sebagainya. Yang semua itu diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Mereka tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhinuna dinal haqqi, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal ladzina utul kitab, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mau membayar jizyah. Ya, membayar pajak, membayar upeti kepada penguasa kaum muslimin yang itu ditentukan jumlahnya oleh penguasa kaum muslimin. Bagi mereka-mereka yang mampu. Yang enggak mampu ya enggak. Jadi hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mau memberikan jizyah, memberikan pajak, memberikan upeti kepada penguasa kaum muslimin agar mendapatkan keamanan sebagai syarat menjadi kafir dhimmi. Di mana setelah membayar jizyah, maka dia mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Dia tidak boleh diganggu, diambil hartanya. Tidak boleh dizolimi. Kalau kafir model seperti ini yang bayar jizyah oleh penguasa kaum muslimin. Sampai mereka memberikan dengan tangan mereka upeti jizyah dalam keadaan soghirun, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan rendah, dalam keadaan kecil. Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Karena agama yang benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi agama yang benar adalah agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada orang kemudian mengikuti agama sebelumnya. Agama-agama samawi. Tidak boleh. Yang Kristen harus masuk Islam, yang Yahudi harus masuk Islam. Ajaran-ajaran dahulu tidak berlaku lagi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi Muhammadin biyadi." Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Ya, la yasma'u, tidaklah mendengar aku seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasroniyun, baik Yahudi maupun Nasrani, summa yamutu walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus, maka tidak boleh lagi orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap mengikuti ajaran-ajaran mereka dari kitab-kitab samawi yang turun kepada Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Semuanya harus beriman kepada Rasulullah SAW.
harus menjadi muslim. Termasuk juga orang-orang musyrikin, orang yang nggak beragama selainnya. Gitu. Apalagi gitu ya. Disebutkannya ahli kitab, ya karena ini yang lebih dekat. Ahli kitab saja harus beriman, apalagi sampeyan. Yang agamanya tidak agama samawi. Lebih beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini setelah Nabi SAW diutus. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi mengomentari tahapan ini, kemudian diwajibkan kepada mereka memerangi orang-orang musyrik secara umum. Yang mana mereka sebelumnya tidak diharamkan, kemudian diizinkan, kemudian diperintahkan, ya, ke orang-orang yang dimulai diperangi, kemudian diperintahkan untuk semua orang-orang musyrik, ya, agar mereka kembali kepada agama Allah, agar mereka memeluk agama Islam. Baik, kewajiban ini diwajibkan untuk memerangi semua orang-orang musyrik, dan kewajiban ini ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan fardu kifayah alal masyhur. Ya, hukum jihad itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini yang masyhur. Ini yang kuat. Jadi hukum jihad itu fardu kifayah. Kecuali kalau diserang gitu. Kalau diserang ya sudah fardu ain, masing-masing harus berjihad. Kalau negara kita misalnya diserang, ya bukan lagi fardu kifayah. Tapi kalau penguasa kemudian mengutus, memerangi sana, itu fardu kifayah. Cukup dengan orang-orang yang ada itu, yang lainnya tidak berdosa. Dan biasanya dalam peperangan ini, itu diawali dengan berdakwah. Jadi dakwai. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan agar orang-orang yang ada di dunia ini beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didakwakan ini seruan Allah ini kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak mau, ya, bahkan memusuhi, ya perangi untuk menjaga juga orang-orang Islam yang telah masuk Islam di sana dari kekuatan orang-orang yang menekannya. Makanya demikian ini fardu kifayah. Sekali lagi kalau menjadi fardu ain saat kita ini diserang. Demikian tahapan-tahapan dalam jihad. Perintah atau syariat jihad. Kita simpulkan yang pertama-tama belum ada ketika di Mekah, belum ada perintah untuk jihad. Perintah jihad adalah saat sudah di Madinah. Itu pun kemudian beberapa tahapan. Sebagaimana yang kita ulas tadi. Nah, demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ambil faedah-faedah dari apa yang sudah kita ulas ini. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.